Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat eh, mengadakan presentasi pada hari ini. Baiklah, tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nofriati eh, Ahyar MPD, dan juga seterusnya eh, yang sama-sama kita hormati para audiens yang mendengarkan ataupun menyaksikan presentasi kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, sebelum memulai presentasi dari kelompok 13 pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota anggota kelompok dari uh, kelompok 13 sesi 029. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Putri Renisa, selaku moderator. Yang kedua ada Azhara Fetri Stefana. Yang ketiga ada Erta Bayu Nofriyadi. Yang keempat ada Megia Zahratul Jannah. Dan yang kelima ada Sarca Marcadia. Baiklah, langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu materi mengenai isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi yang akan dijelaskan yang pertama itu oleh Azhara Fetri Stefana. Kepada Azhara Fetri Stefana, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Zara Putri Stefana akan menjelaskan mengenai konsep burnout dan stres kerja dalam organisasi pendidikan beserta jenis-jenis dari stres kerja. Nah, pertama burnout dalam pendidikan, di mana burnout sebagai sebuah istilah yang tidak asing lagi didengar di telinga dalam memahami tentang konteks belajar dan bekerja dalam organisasi pendidikan. Nah, istilah burnout ini melekat sebagai sebuah keadaan di mana seseorang merasakan kelelahan baik secara fisik, mental, emosional yang diikuti oleh perasaan sinis atau menghindar dari lingkungan serta penilaian diri rendah. Selanjutnya, stres kerja merupakan suatu emosional yang timbul karena adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dengan kemampuan individu untuk mengatasi stres kerja yang dihadapi. Dengan kata lain, saat beban kerja terlalu berat dari kemampuan fisik maupun psikis seseorang, maka ia akan mengalami stres kerja. Selanjutnya, adapun menurut Berne dan Seliet dikutip dari Dewi dalam artikel tahun 2002, mereka menjelaskan bahwasanya stres kerja tidak hanya terdiri dari satu jenis saja, melainkan banyak sekali permodelan dalam dan jenis-jenis yang ada dalam stres kerja. Adapun jenis-jenis yang pertama yaitu eustress atau gas stimulus dan gairahan, sehingga memiliki efek yang bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Contohnya seperti tantangan yang muncul dari tanggung jawab yang meningkat, tekanan waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu distress, merupakan stres yang memunculkan efek yang membahayakan bagi yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang menguras energi individu. Yaitu stres yang berdampak luar biasa bagi mengalaminya, di mana meskipun dapat bersifat positif atau negatif, tetapi stres ini tetap saja membuat individu terbatasi kemampuan adaptasi. Di mana stres sebagai keadaan tertekan yang dihadapi oleh individu dalam organisasi yang dapat dilihat berdasarkan tanda-tanda gejala yang tampak dan dapat diamati. Adapun gejala stres tersebut yaitu meliputi gejala psikologis dan gejala fisiologis. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azara. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Megia. Kepada Megia, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua terkait dengan cara mengelola stres. Di mana stres kerja terjadi pada hampir semua individu dalam organisasi, baik pimpinan maupun non-pimpinan. Kondisi kerja yang lingkungannya tidak baik sangat potensial untuk menimbulkan stres bagi individu. Stres kerja yang dialami oleh individu dapat menimbulkan dampak positif dan bahkan dampak negatif bagi individu yang bersangkutan dan juga bagi organisasi. Semua itu tergantung pada kondisi psikologis dan sosial seseorang individu dalam organisasi, sehingga reaksi terhadap setiap kondisi stres sangat berbeda. Menurut Chandra tahun 2017 dalam bukunya yaitu Perilaku Organisasi, cara untuk mengelola stres ada dua, yaitu pendekatan individual dan juga pendekatan organisasional. Di mana pendekatan individual ini secara individu memiliki tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stres. Strategi individual yang telah terbukti efektif meliputi penerapan teknik manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Memiliki teman, keluarga, ataupun rekan kerja untuk diajak berbicara penting sebagai suatu aluran ketika tingkat stres menjadi terlalu tinggi. Nah, karena itu, memperluas jaringan dukungan sosial dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketegangan. Yang kedua yaitu pendekatan organisasional. Beberapa faktor yang menyebabkan stres, terutama tuntutan tugas dan tuntutan peran, dikendalikan oleh manajemen. Strategi yang bisa manajemen pertimbangkan meliputi seleksi personel dan penempatan kerja yang baik, pelatihan, penetapan tujuan yang realistis, peningkatan keterlibatan karyawan, perbaikan dalam komunikasi organisasi, penawaran cuti panjang kepada karyawan, dan juga sebagainya. Sementara itu, menurut Naja tahun 2025 menyebutkan cara mengelola stres dapat dilakukan oleh setiap individu dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, dukungan sosial dan konseling, di mana dukungan dari keluarga, teman, dan rekan kerja penting untuk membantu individu menghadapi stres kerja. Program konseling dan pemberian penyuluhan manajemen stres juga terbukti membantu peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola stres, sehingga mengurangi dampak negatifnya. Yang kedua yaitu manajemen waktu dan beban kerja, di mana mengatur waktu dan beban kerja secara baik juga menjadi strategi kunci pengelolaan stres. Dengan membuat prioritas, delegasi tugas, dan menghindari penumpukan pekerjaan, stres dapat diminimalkan. Manajemen yang baik pada beban kerja juga akan berdampak positif pada kinerja individu dalam organisasi. Nah, yang terakhir yaitu program manajemen stres, di mana organisasi dapat mengimplementasikan program manajemen stres, masuk pelatihan coping strategi, agar karyawan tetap produktif dan sehat secara mental dalam bekerja pada organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Megia. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Serca. Kepada Serca, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan materi yang ketiga, yaitu terkait digitalisasi dan juga pengaruh teknologi terhadap perilaku organisasi. Yang mana digitalisasi tentunya telah menjadi faktor penentu dalam perubahan perilaku organisasi yang modern. Perkembangan teknologi informasi itu tidak hanya mengubah cara organisasi itu menjalankan aktivitas operasional, tetapi juga tentunya itu mengubah pola pikir, pola interaksi, dan juga cara individu itu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan kerja yang semakin kompetitif. Adapun menurut Chao tahun 2025, ia mendefinisikan bahwasanya digitalisasi itu mencangkup integrasi sistem informasi, otomatisasi proses, penggunaan teknologi kolaborasi,
analitik data yang efisiensi organisasi. Transfer organisasi dalam bekerja, dalam dari digitalisasi. Paling teknologi seperti juga video conference itu membuat komunikasi tentunya akan menjadi lebih cepat dan juga lebih fleksibel. Hal ini juga menggeser perilaku kerja dari yang semula bergantung pada interaksi tatap muka itu sekarang menjadi interaksi virtual. Dan juga menurut Dong tahun 2025, ia memberikan penjelasan bahwasanya pergeseran ke arah komunikasi digital itu tentunya akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, namun juga menuntut kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dari setiap individu dalam organisasi. Selain itu, penggunaan teknologi digital ini juga berdampak pada budaya kerja yang lebih terbuka karena tentunya akses informasi itu semakin mudah dan juga lebih transparan. Dan juga teman-teman semuanya bahwasanya digitalisasi itu juga membawa perubahan pada cara pengambilan keputusan. Yang mana dengan semakin bertambahnya data digital, maka organisasi tentunya mulai beralih ke metode data driven decision making atau pengambilan keputusan berbasis data. Dan juga di sisi lain, digitalisasi itu menghadirkan tantangan baru terkait isu etika dan juga privasi. Yang mana semakin banyak penggunaan perangkat digital itu tentunya membuka peluang bagi praktik pengawasan karyawan dan juga menurut WordPress Privacy Report tahun 2025 ia menjelaskan bahwasanya pemantauan aktivitas digital karyawan itu perlu dilakukan secara transparan agar nantinya itu tidak menimbulkan rasa tidak percaya dan juga berpotensi menurunkan motivasi kerja. Yang mana jika digitalisasi ini tidak dikelola dengan baik, maka ia akan justru memberikan ataupun menciptakan ketegangan dan juga merusak hubungan kerja antara pimpinan dan anggota organisasi. Jadi secara keseluruhan, bahwasanya digitalisasi ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan efisiensi, bagi efektivitas, dan juga inovasi organisasi. Namun, transformasi ini juga harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi individu, dengan peningkatan literasi digital, dan juga pengelolaan etika dan juga privasi, agar tentunya perubahan perilaku organisasi dapat berlangsung secara produktif dan juga berkelanjutan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan untuk materi yang ketiga. Terima kasih dan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Serca. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Erta Bayu. Kepada Bayu dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas waktu dan juga kesempatannya. Di sini saya Atlawen Firadi akan mencoba untuk mengambil bagian dalam melanjutkan pembacaan materi untuk materi keempat pada poin D, yaitu tentang diversitas dan inklusivitas di lingkungan kerja. Menurut Safrina Dina et al. Tahun 2024, keberagaman dalam organisasi modern tidak hanya mencakup keberagaman orientasi seksual, usia, dan latar belakang pendidikan. Sementara itu, inklusi berarti menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan diberdayakan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi organisasi. Organisasi yang berhasil menerapkan kebijakan keberagaman dan inklusivitas biasanya memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal inovasi, kreativitas, dan saing global. Hal ini disebabkan oleh kekayaan ide yang muncul dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dengan demikian, diversitas dan inklusivitas dalam sebuah organisasi sebenarnya bukanlah menjadi hal yang dipandang secara berbeda. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang tepat, barulah dapat disadari bahwa diversitas dan inklusivitas memainkan pengaruh yang baik dalam organisasi. Menurut Al 2025, adapun konsep mengenai atau kebebasan dan inklusivitas dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep keberagaman dan inklusi. Poin A, keberagaman atau diversity. Keberagaman berbagai macam perbedaan yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi. Baik itu terkait dengan latar belakang budaya, etnis, gender, usia, agama, kemampuan dan orientasi seksual, pengalaman hidup maupun perspektif pribadi. Keberagaman mencakup perbedaan yang mendalam, baik yang tampak secara fisik maupun yang lebih abstrak, seperti ideologi dan pengalaman. Poin B, inklusi.
Inklusi adalah proses menciptakan lingkungan yang menghargai dan merangkul perbedaan tersebut, di mana semua individu merasa diterima, dihargai, dan diberi kesempatan yang setara untuk berkontribusi. Inklusi bukan hanya tentang kehadiran individu dengan berbagai latar belakang, tetapi juga tentang memberikan. Poin C, antara keberagaman dan inklusi. Keberagaman berfokus pada representasi atau kehadiran kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi. Inklusi berfokus pada bagaimana menciptakan buat tersebut dirangkul dan diberikan kesempatan yang setara. Keberagaman tanpa optimal mungkin akan ya, keberagaman dalam organisasi dapat meningkatkan organisasi dengan memperkenalkan berbagai perspektif dan inovatif. Poin B, meningkatkan kepuasan yang menerapkan prinsip inklusi dan keberagaman cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dengan karyawannya. Poin C, mendorong budaya organisasi yang positif. Keberagaman dan inklusi membantu menciptakan budaya organisasi yang lebih positif, di mana setiap individu merasa didukung dan diberi kesempatan untuk berkembang. Poin ketiga, yaitu tantangan keberagaman, diversitas, dan inklusivitas dalam organisasi. A. Bias dan diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi. Salah satu tantangan utama dalam keberagaman dan inklusi adalah adanya bias yang tidak bias ini dapat dalam bagian bentuk poin B. Hambatan sosial dan budaya di tempat kerja. Hambatan sosial dan budaya dalam lingkungan kerja, perbedaan cara berkomunikasi, nilai-nilai bekerja dapat menyebabkan kesalahpahaman kawan, ketimbangan dan rasial. Timbang tetap menjadi masalah besar dalam banyak. Baik, terima kasih kepada Erta Bayu. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu mengenai tantangan keberagaman ataupun diversitas dan juga inklusivitas dalam organisasi. Di mana menurut Ansahori et al. Tahun 2025, adapun tantangan yang terjadi ketika sumber daya manusia disatukan dalam sebuah wadah organisasi. Yang pertama yaitu ada tantangan dalam hal teknologi, di mana generasi baby boomer itu cenderung kurang memahami teknologi dalam lingkungan kerja, di mana tidak terlalu paham dan juga cenderung gaptek akan penggunaan teknologi dalam bekerja di dalam sebuah organisasi. Generasi milenial ini dikenal dengan penggunaan teknologi yang intensif serta preferensi mereka terhadap pekerjaan yang bermakna dan juga fleksibel. Mereka cenderung mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dan juga pekerjaan serta menghargai kolaborasi dalam tim. Sementara itu, Gen Z itu yang tumbuh dalam lingkungan teknologi digital lebih menghargai stabilitas, keamanan pekerjaan, dan juga komunitas yang jelas serta efektif. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada tantangan dalam berkomunikasi, di mana komunikasi efektif ini menjadi kunci utama dalam menjembatani perbedaan di dalam sebuah organisasi, di mana milenial atau baby boomers ini lebih nyaman dengan komunikasi formal seperti email atau pertemuan tatap muka, sedangkan generasi Gen Z itu lebih memilih komunikasi cepat dan juga digital seperti pesan instan melalui media sosial. Berbeda dengan generasi Alpha, itu diprediksi akan menggunakan alat komunikasi berbasis kecerdasan buatan seperti sistem virtual dan juga chatbot, di mana yang memungkinkan melakukan pendekatan khusus bagi generasi sebelumnya dalam adaptasi di teknologi. Yang ketiga ada tantangan motivasi yang berbeda, di mana motivasi kerja juga bervariasi di antara generasinya. Milenial itu terdorong oleh peluang pengembangan karier, umpan balik konstruksif,
serta keseimbangan kerja dan juga hidup dari generasi milenial. Sedangkan generasi Z itu lebih memilih organisasi yang memiliki nilai sosial kuat, menawarkan fleksibel, dan juga memungkinkan kebebasan kreatif. Generasi Alpha ini diperkirakan akan termotivasi oleh akses ke teknologi terbaru serta lingkungan kerja yang mendukung keberlanjutan dan juga inovasi digital lainnya. Baik, maka dapat disimpulkan bahwasanya semua unsur ataupun elemen yang mencakup burnout, stres kerja, diversitas, dan juga inklusivitas itu inklusivitas, digitalisasi, dan juga pengaruh teknologi dalam perilaku organisasi, beserta perbedaan generasi dalam lingkungan kerja. Nah, hal ini yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang wajib dan umum diperhatikan dalam organisasi. Sebab berbagai hal di atas itu sedikit banyaknya itu mempengaruhi bagaimana organisasi bekerja dalam skala individu maupun skala luas lainnya seperti kelompok di dalam sebuah organisasi. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dari kelompok 13 sesi 029. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.